Selamat pagi sobat rekan-rekan dimanapun berada. Mudah-mudahan sehat-sehat semua ya sobat. Seger waras untuk kita semua ya sobat ya. Baik, langsung saja sobat. Kita lanjut untuk part ketiga ya sobat ya. Untuk eh, proses menutup pori-pori dari debu seng asbes ya sobat ya. Asbestos ya. Harapannya agar debunya tidak jatuh lagi ke bawah ya sobat ya. Untuk lapisan pertama sudah ya sobat. Kami tunggu biasanya 1 hari 1 malam agar harapannya optimal untuk keringnya ya sobat ya. Ini udah lapisan yang kedua sobat, sudah terlihat tebal ya sobat ya, cukup tebal ya, mantap ya, mantul ya, optimal. Oke, kemudian untuk sisi yang sebelahnya, oke sobat, sudah rapi juga ya sobat ya, cukup optimal dan lebih terlihat terang juga di ruangan ya sobat ya, walaupun kita menggunakan yang warna abu-abu muda untuk cat pelapis anti bocornya ya, biasanya menggunakan cat genteng dari NV Indaco, tapi untuk kali ini kami kebetulan juga menggunakan substitusi alternatif menggunakan cat pelapis anti bocor yang dari No Drop, kebetulan kami adanya itu, kemudian warnanya abu-abu yang muda, abu-abu yang muda, harapannya sama dengan warna asli dari seng asbesnya ya sobat ya, dan hasilnya optimal, mantul sobat. Warnanya juga lebih cerah, di ruangan juga lebih terlihat terang ya, rapi. Oke, mantap sobat, ini udah lapisan kedua. Kami mau lapisan ketiga, tapi ini sobat, kelebihan dari cat pelapis anti bocornya tinggal sedikit, nggak terlalu banyak, takutnya nggak semua lapisan nggak semua bidang permukaannya bisa tertutup dengan lapisan ketiga gitu ya sobat. Jadi akhirnya kami putuskan untuk lapisan 2 lapis saja ya sobat. Ini pun udah, kalau dilihat sudah optimal ketika kami pegang di bagian atas ya, di bagian seng asbesnya juga udah cukup tebal, lapisan 2 lapis. Untuk lapisan yang pertama kami biasanya agak sedikit lebih encer ya sobat ya, lebih encer harapannya, karena yang pertama biasanya kan cukup berat sobat kalau untuk dengan manual kuas. Biasanya untuk permukaan, apalagi permukaan dari seng asbestos ini kan bawahnya ada kotak-kotak kecil ya sobat ya, bekas dari molding cetakan dari sengnya gitu ya. Seng asbestos ada cetakannya, itu permukaan bawahnya jadi nggak rata mulus sobat, tapi ada kayak kotak-kotak kecil gitu ya, motif kotak-kotak kecil ya. Itu ketika dikuas dengan kuas manual cukup berat ketika posisi masih belum ada lapisan pertama ya sobat ya. Kalau untuk lapisan kedua, ketiga biasanya lebih ringan sobat, karena udah ada lapisan pertamanya. Tapi kalau untuk lapisan pertamanya, waduh, cukup melelahkan ya sobat ya, karena permukaannya tidak rata, kemudian kuasnya juga cepat rontok, cepat habis, sedikit demi sedikit habis karena tergesek terus dengan permukaan yang nggak rata itu. Akhirnya kuasnya juga cepat ini ya, agak cepat bahasanya ya, lebih cepat brodol ya sobat ya, lebih cepat sedikit brodol ya. Tapi kalau untuk lapisan kedua, ketiganya biasanya karena sudah ada lapisan pertama, untuk proses pengecatannya juga lebih cepat. Nah, tenaganya juga nggak begitu banyak ya, karena posisinya udah lebih ringan gitu ya kalau pas lapisan kedua, ketiganya. Tapi kalau untuk lapisan pertama memang cukup berat sobat, apalagi dengan manual skuas gitu ya. Terus kemudian posisinya juga ini dangak ya sobat ya, menengadah ke atas terus, jadi keju sobat, cukup keju ya, pegel-pegel juga. Jadi telaten, sabar saja sobat, di telaten ini biasanya akan lebih optimal ya sobat ya. Jadi itu, dan ini hasilnya cukup optimal sobat, mantul juga, mantep untuk lapisan kedua. Ini kita lihat sisa catnya ya sobat ya, dengan kondisi kuasnya juga sobat. Sebentar sobat. Oke, lanjut ya sobat ya. Ini untuk cat pelapis anti bocornya masih sekitar, ya mungkin sekitar
20% ya sobat, atau 25% ya, hampir seperempatnya ya. Sebenarnya mungkin kalau dibuat lapisan ketiga juga masih cukup sobat, cuman agak encer gitu ya. Cuman kita pertimbangannya karena tinggal seperempat, takutnya kalau kita dengan biasanya kan lapisan ketiga, lapisan kedua kami itu biasanya lebih kental, lebih kental daripada lapisan yang pertama sobat. Harapannya kan jadi lebih terlihat padat gitu ya untuk lapisan ketiganya gitu ya. Tapi karena berhubung ini tinggal 20% atau 25% ya, seperempat, takutnya nggak cukup untuk seluruh bidang ya. Sebenarnya mungkin bisa, cuman agak encer gitu ya sobat ya. Tapi kami melihat kondisi di permukaannya udah optimal, udah cukup tebal, jadi ya udah ini dapat dimanfaatkan untuk pelapisan anti bocor yang lain juga ya sobat ya. Nah, itu tinggal sekitar 20% lah sampai 25% ya, seperempat ya sobat ya, dari 1 galon ini. Oke. Terus kemudian untuk kuasnya sobat, nah ini sobat, brodol sobat. Ya disiapkan kurang lebihnya 3 ya sobat ya, atau 4 ya untuk kuasnya. Nah, itu banyaknya kuasnya brodol cukup cepat habisnya, ausnya itu di lapisan pertama sobat. Tapi kalau untuk lapisan kedua ketiganya biasanya lebih ringan karena udah ada lapisan pertama yang mengering. Itu biasanya lebih awet juga untuk kuasnya ya sobat ya. Jadi ini sobat, udah brodol seperti ini sobat. Mantap ya sobat ya. Oke. Ini nampaknya juga udah dibersihkan semua. Terus kemudian penyimpanannya jangan lupa ya sobat ya, di posisi sampai benar-benar terkunci dengan optimal ya sobat ya, rapat ya, karena takutnya kering kalau semuanya nggak rapat gitu ya, amit-amit ya sobat ya. Biasanya kami menggunakan palu karet untuk menutupnya sobat. Nah ini sobat pinggirannya, jadi ketika membuka maupun menutup juga jangan sampai disobek semua ya sobat untuk bagian ininya, karena harapannya kalau semuanya masih ada kelebihan catnya gitu ya kan, kalau posisi pinggirannya udah pecah kan jadi tidak terkunci dengan optimal, takutnya anginnya masih berobos ke dalam, kemudian cat di dalamnya lebih cepat kering. Jadi itu ya sobat ya, kena udara gitu ya. Jadi harapannya pinggirannya juga ketika membuka maupun menutup ya masih optimal, jangan sampai sobek-sobek ya sobat ya pinggirannya ya, amit-amit ya. Jadi ketika kita kunci lagi dengan palu karet ini bisa optimal sobat tertutupnya. Nah ini sobat, ini kan tinggal sedikit ya, bagian ini masih tinggal sedikit, nanti tertutup sempurna sobat. Nah biasanya gitu sobat. Nah, kenapa pakai palunya karet sobat? Kalau seumpama menggunakan palu yang besi, biasanya takutnya pecah sobat. Ini ketika kita pukul dengan karet palu yang besi, takutnya pecah sobat. Biasanya gitu ya. Jadi sediakan juga untuk palu yang karet ini sobat ya. Ini juga multifungsi, banyak fungsinya juga sobat. Salah satunya untuk menutup cat galon ini ya. Nah itu coba, jadi nggak sampai pecah ya sobat karena palunya menggunakan palu yang karet. Gitu sobat. Mudah-mudahan bermanfaat ya sobat ya. Terima kasih.